Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, my YouTube channel. Oke, kali ini teman-teman, saya ingin belajar membuat medium pad. Bertepatan customer saya kali ini adalah anak-anak, jadi ya agak sedikit merunduk. Untuk bagian bawah saya membuat backline menggunakan sepatu clipper nomor setengah atau 0,5. Ini saya ambil hanya bagian bawah saja, tidak sampai ke atas. Nanti semakin ke atas kita akan membuat gradasi atau sebuah tingkatan, namun endingnya atau akhirnya nanti tetap dibikin square. Walaupun gradasi, cuma tetap sebisa mungkin dibikin square. Adapun membuat pad ini ada banyak caranya teman-teman. Bisa langsung dibikin backline pakai trimmer, langsung dibalding atau dikotakin, itu juga bisa. Cuma ini saya pakai cara yang berbeda, yaitu dibikin pola dulu sampai ke atas, nanti di baldingnya bisa terakhiran. Tahap yang kedua, untuk memutus gradasi yang tengah, kita menggunakan sepatu clipper nomor 1 atau di atasnya 0,5, yaitu nomor 1. Oh ya teman-teman, yang clipper yang saya gunakan adalah merek Wall, yaitu Wall Legend. Dan untuk overcomnya nanti insya Allah saya menggunakan Andis Pro Alloy, clipper terbaru saya, amunisi terbaru. Adapun pembuatan pad yang perlu diperhatikan adalah ketelitian. Jadi butiran-butiran antara rambut 1, rambut 2, terusnya sampai ke atas itu harus bagus, karena pada dasarnya potongan pad itu ya potongan paling tipis, potongan mendasar. Jadi dia sudah nempel, terlihat kulitnya lah, jadi sudah sangat tipis banget. Terus teman-teman bisa melihat ya seperti ini. Adapun di cara lain juga bisa, tergantung bagaimana teman-teman belajarnya. Ini tahap yang selanjutnya. Untuk bagian atas saya menggunakan sepatu clipper nomor 1,5. Jadi kita urut saja dari setengah, 1, dan 1,5. Untuk padnya memang belum kelihatan, ini baru polanya saja, pola gradasinya. Oh ya teman-teman, untuk pembuatan pad ya sebaiknya teman-teman parting dulu. Jadi tahap awal di parting dulu. Tadi saya sudah parting, cuma tidak sempat kerekam ya, kurang lebih seperti itu. Di parting agar rambut atas tidak kepotong. Kalau kepotong nanti bisa jelek hasilnya. Oke, terus diayun pelan-pelan saja ya, kita pakai cara mengayun. Apabila kepala customer Anda kurang pas ya dipasang teman-teman, jangan dipaksakan ya, pelan-pelan saja. Oke, selanjutnya kita bersihkan pakai brush atau tuas agar kotoran-kotoran dari rambut bisa ya sedikit berkurang, bisa bersih. Jadi untuk tahap selanjutnya ini saya bikin pola untuk setnya. Cuma karena rambut bagian
setengah ke atas itu banyak banyak bergelombang, kepalanya itu tidak rata, jadi saya mengambil bawahnya, di atasnya low pad, cuma tidak sampai ke maksimalnya pad, maksimalnya medium pad, karena medium pad itu kurang lebih 2 cm untuk baldingnya itu, untuk botaknya itu. Ini saya di bawahnya 2 cm kurang lebih, cuma ya tidak terlalu bawah banget, karena untuk saya menyesuaikan dari bentuk kepalanya biar nanti tidak terlihat jomplang. Oke, untuk tahapannya ya kurang lebih seperti itu teman-teman ayun. Terus pelan-pelan saja, ini saya ambil bagian yang bawah atau tahap bawah. Nah, habis itu dibersihkan lagi pelan-pelan saja, pokoknya buat customer senyaman mungkin. Nah, baru itu kita cover untuk bagian paling bawah, kita cover sampai menuju ke mediumnya itu. Nah, untuk cover ini saya menggunakan merek Kemei yang harganya lumayan murah, cuma ya untuk hasil ya tidak kalah bagus. Ya tergantung skillnya masing-masing ya teman-teman, jadi tergantung budgetnya kita sesuaikan dengan kemampuan budget. Kalau ada ya beli yang bagus sekalian, kalau belum ada ya kita bertahap beli yang murahan dulu, ada yang standar dari budget. Apalagi kalau tarif pangkas kita baru di bawah 10.000 ya, untuk merek Kemei tidak apa-apa teman-teman, sudah cukup. Adapun yang saya cover ini, saya tekniknya mengambang, tidak terlalu saya tekan, jadi nanti tidak membuat garis solid atau tidak membuat garis yang disitu menyusahkan untuk dihilangkan gradasinya. Karena ini saya nol atau pakai clipper tanpa alas, langsung saya cover, itu pun harus pelan-pelan ya, jadi ngambang sehingga tidak membuat garis. Karena nanti saya yang akan putus itu antara setengah dan satu tadi. Untuk bagian bawah ini saya tidak putus karena saya berusaha untuk tidak membuat garis. Nah, jadi kelihatan tetap bagus. Apabila terlihat garis ya teman-teman harus putus ya, biar terlihat bagus dari bawah sampai ke atas. Nah, ini baru tahapan untuk memutus gradasi. Ini saya menggunakan 0,5 atau setengah, cuma ngambang saja ya, tidak terlalu masuk ke dalam, cuma mengambil rambut-rambut yang berlebihan atau memutus gradasi. Untuk medium test ini banyak disukai teman-teman, model medium ini banyak disukai khususnya di kalangan muda, yaitu usia atau anak-anak SMP, SMA, bahkan kuliahan ya, menyesuaikan kondisi kepala juga. Semua ini banyak diminati, medium pad dan undercut atau low pad, ya, sejenis itulah. Nah, jadi teman-teman bisa belajar. Untuk pangkas saya teman-teman, ini masih di desa ya, masih di desa atau di perkampungan, cuma alhamdulillah perkampungan ini sudah berkembang, jadi ya sedikit banyak ya, banyak orang lah, alhamdulillah. Oke, untuk tahap selanjutnya teman-teman menggunakan sepatu clipper nomor 1 untuk bagian atas, jadi yang antara nomor 1 dan 1,5 tadi diputus dengan nomor 1. Cuma ini tuasnya tidak saya rubah karena saya memakai teknik ngambang saja, tidak harus membuka tuas atau
open close. Ini tergantung ya kita masing-masing aja, boleh pakai dibuka atau ditutup atau close open, bisa juga ya seperti biasa ini, cuma kita pakai teknik yang berbeda, yaitu pakai ngambang sehingga tidak membuat garis langit. Oke, selanjutnya kita sisir dulu, kita overcomb, kita bikin sekuar dulu bentuk kepalanya. Kita ambil rambut yang bagian belum dirapikan tadi. Ini yang saya gunakan adalah Antis Pro Alloy untuk overcombnya seperti janji saya tadi. Untuk Andis ini alhamdulillah ya sangat bagus saya gunakan. Walaupun awal-awal agak terkendala masalah apa ya, suaranya agak sedikit kencang, cuma memang powernya memang kencang, cuma setelah saya pakai beberapa hari, saya bersihkan, saya oli, ternyata suaranya makin bagus, halus dan tetap kencang. Ini seperti itu teman. Kalau apa namanya mata clipper atau blade kalau masih baru memang sangat kencang dan agak sedikit berisik, cuma ketika sudah diberi oil, dibersihkan terus dipakai, lama-lama enak dia. Yang terpenting perawatannya teman-teman, sebagus apapun alat kita, kalau perawatannya tidak bagus ya sama saja. Mending perawatannya bagus, perawatannya juga bagus. Untuk di desa kami teman-teman, di desa saya maksudnya, ini pangkas rambut bervariasi untuk harganya, ada yang sudah 20.000, ada yang 15, ada juga yang masih 10.000. Itu untuk yang masih pelosok, cuma saya mengambil tengah-tengah yaitu 15.000. Nah, biar umum pada lainnya, jadi tidak merusak harga pasar, juga tidak menunjukkan harga pasar. Oke teman-teman, apabila ada unek-unek bisa berikan di kolom komentar, kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu ya, karena teknik potong rambut ini banyak teman-teman, jadi teman-teman bisa memakai teknik yang dipelajari waktu belajar. Jadi tidak sama semuanya, potong rambut itu tidak sama. Ada yang sukanya cepat, potong 5 menit selesai, potong 3 menit selesai. Jadi potong secepat kilat. Nah, ada juga yang potongnya itu pelan-pelan ya. Kalau naik motor itu yang penting selamat, nah itu ada juga yang sedang-sedang ya, tergantung masing-masing aja teman-teman. Semuanya ada apa ya, tujuannya masing-masing ya. Punya karakter ya. Jadi tidak bisa disalahkan, tetapi semua itu ya adalah minusnya, kekurangan dan kelebihannya, semuanya seperti itu. Kita saling menghormati sesama satu profesi atau sesama tukang cukur ya, tujuannya mulia untuk membuat apa ya, ganteng atau membuat berbeda penampilan orang dari sebelumnya. Jadi sebelum datang di tempat kita itu belum maksimal, nah setelah pulang dari tempat kita diusahakan sudah maksimal, atau bisa dikatakan pulang ganteng. Oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita potong biasa saja, karena ini customer saya ini tidak mau terlalu pendek. Saya potongnya sedikit saja, saya ambil sedang saja. Apalagi
lagi karena bagian belakang tengahnya agak jika kalau terlalu pendek, maka saya potong sedikit saja untuk bagian tengah belakang, bagian belakang atas itu maksudnya, agar tidak menjigrap atau tidak berdiri. Tukang cukur ya tukang cukur, pengusaha ya pengusaha, kita sesuaikan dengan porsi kita masing-masing. Semoga rezekinya teman-teman kita barokah, bisa untuk menghidupi keluarganya. Yang belum punya pasangan ya segera punya pasangan untuk menikah, biar lancar barokah. Tujuan kita bekerja salah satunya itu untuk menopang ekonomi keluarga kita. Oke, kali ini saya pastikan dulu untuk softwarenya. Jadi setelah dipotong terkadang banyak, ada juga rambut satu yang masih berserakan atau belum rapi, dan saya potong dulu, saya overcome lagi. Ini hanya sifatnya memastikan, jadi memastikan agar tidak menyedikitkan kesalahan atau kekurangannya disedikitkan, agar customer itu senang dengan potongan kita. Ya kalau customer senang, otomatis dia akan kembali. Alhamdulillah ini customer saya ini sudah termasuk lama, hampir 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun. Selama saya buka, dia potong terus, alhamdulillah. Ya ini teman-teman, jadi potong rambut itu kadang-kadang aja, terkadang ya gini, ada juga yang itu senang-senangan. Kalau sudah senang-senang ya sudah nggak kemana-mana, itu biasa teman-teman, nggak usah baperan. Yang penting kita sudah usaha, yaitu sudah rezeki sudah ada yang mengatur. Oke, ini saya cuma memastikan aja, saya potong lagi untuk mendapatkan tingkat kesamaan yang sama, yang nggak panjang sebelah, Oke teman-teman, karena tadi sudah disangkar, jadi untuk bagian bawah nanti tidak dikeruk, jadi langsung saja dibersihkan. Dan inilah kurang lebih hasilnya teman-teman, hasil dari belajar pangkas rambut Disa. Oke, teman-teman jangan lupa didukung channel saya, caranya di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.